Usai kalah lawan Liverpool, Tuchel serukan Chelsea segera bangkit kembali. Chelsea menelan kekalahan dari Liverpool di partai final FA Cup. Kekalahan ini membuat Chelsea mencatatkan rekor yang buruk. The Blues menjadi tim pertama yang kalah di 3 final FA Cup secara beruntun. Chelsea tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan dari Liverpool tersebut. Tuchel mengakui tim perlu bangkit kembali dengan 2 pertandingan tersisa di depan mata. Chelsea akan menghadapi Leicester City dan juga Watford dalam 2 laga tersisa Liga Inggris musim ini. Menurut Tuchel, menjalani 2 pertandingan tersebut tidak mudah, terlebih setelah mereka menelan kekalahan di ajang final FA Cup. Firasat juara, Tsimikas ungkap alasannya pilih jadi eksekutor ke-7 Liverpool. Bek kiri Liverpool yakni Kostas Tsimikas kemudian menceritakan bagaimana ia ikut masuk dalam susunan pemain yang menjadi eksekutor penalti bagi Liverpool saat berhadapan dengan Chelsea. Ia mengatakan mulanya Jurgen Klopp menawarinya untuk menjadi Algojo pada momen tersebut. Kostas pun mengiyakan tawaran tersebut. Tsimikas kemudian memilih jadi eksekutor nomor 7 tanpa menjelaskan apa alasannya kepada sang pelatih. Mungkin saja ia memiliki firasat bahwa nomor itu akan menjadi nomor keberuntungan. Diketahui Liverpool akhirnya menembakkan Chelsea berkat 6-5 skor penalti yang terakhir dicetakkan oleh Kostas Tsimikas. Milner, saya tidak pernah tonton Manchester City. Gelandang Liverpool yakni James Milner mengatakan dirinya tidak pernah menonton Manchester City bermain karena dia menganggap itu sebagai buang-buang waktu saja. Milner pernah menjadi bagian dari Manchester City sebelum pindah ke Anfield Stadium. Namun pemain berusia 36 tahun itu mengaku tidak pernah menonton pertandingan sang rivalnya tersebut. Ayah Messi, saya harap dia pulang ke Barcelona. Ayah Messi yakni Jorge Horacio Messi mengatakan bahwa ia berharap sang mega bintang PSG tersebut akan kembali ke Barcelona. Sejak pindah ke ibu kota Prancis pada tahun yang lalu, Messi telah berhasil mencetakkan 11 gol di semua kompetisi. Namun penampilannya tidak membuat para penggemar PSG terkesan. Dengan ia dan rekan satu timnya Neymar telah menjadi sasaran kritik dan ejekan dari para pendukung PSG. Nottingham Forest menangkan leg pertama semifinal Championship. Nottingham Forest langkah lagi lebih dekat mencapai final playoff Liga Championship. Nottingham mereka menang tandang 2-1 atas Sheffield United di leg pertama babak semifinal. Sementara Luton menahan imbang 1-1 Huddersfield Town pada laga leg pertama semifinal yang lain. Leg kedua akan diadakan pada tanggal 16 hingga 17 Mei mendatang dan pemenang semifinal akan bertemu di Wembley pada tanggal 29 Mei mendatang untuk memperebutkan satu tempat di Liga Inggris pada musim depan. Sementara Fulham dan Bournemouth secara otomatis promosi ke Liga Inggris musim mendatang usai mengamankan papan atas di Liga Championship. Susul Venezia, Genoa terdegradasi ke Serie B musim mendatang. Genoa dipastikan akan bermain di Serie B pada musim depan. Hal itu setelah mereka menelan kekalahan telak dari Napoli dalam melanjutkan Serie A Italia. Kekalahan ini membuat Genoa tertahan di peringkat ke-19 dengan torehan 28 poin. Mereka tertinggal 3 poin dari Salernitana dengan sisa 1 pertandingan saja. Genoa menjadi tim kedua yang terdegradasi pada musim ini. Sebelumnya penghuni juru kunci yakni Venezia sudah memastikan terdegradasi ke Serie B terlebih dahulu. AC Milan selangkah lagi juara Serie A Italia. Hasil akhir yang diinginkan berhasil didapatkan oleh AC Milan ketika menghadapi Atalanta dalam laga pekan ke-37 Serie A Italia. Diketahui AC Milan keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-0. AC Milan berhasil menjebol gawang Atalanta melalui gol dari Rafael Leao dan juga Theo Hernandez yang semuanya tercipta di babak yang kedua. Tambahan 3 poin membuat mereka semakin dekat dengan Scudetto dan hanya butuh 1 poin lagi dari pekan terakhir nanti ketika bertemu dengan Sassuolo. Poin Milan bisa disamai oleh Inter jika itu sampai terjadi, tetapi AC Milan diuntungkan karena keunggulan dari head to head. Inter Milan perpanjang nafas di Serie A Italia. Inter Milan menjaga asa mereka meraih Scudetto usai mengalahkan Cagliari 3-1. Lautaro Martinez berhasil menjadi bintang kemenangan Inter dengan memborong 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dicetakkan oleh Matteo Darmian. Cagliari sendiri sempat memperkecil ketertinggalan berkat gol dari Lico Giannis.
Berkat hasil ini, Inter Milan kini mengoleksi 81 poin dan berjarak 2 angka dari sang tetangga yakni AC Milan yang kini sementara bertengger di puncak klasemen. Dybala sampaikan salam perpisahan untuk Juventus. Dybala dilaporkan bakal berpisah dengan raksasa Italia yakni Juventus pada akhir musim ini. Berpisah dengan Juventus jelas sangat rumit bagi Dybala. Pasalnya ia telah membela Panji I Bianconeri selama 7 musim. Penyerang berusia 28 tahun itu menambahkan dirinya tidak akan pernah melupakan semua yang telah dijalani bersama Juventus. Setiap pertandingan, setiap gol ia menyebut sebagai pembelajaran untuknya menjadi dewasa. Rekan senegara dari Lionel Messi itu juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan tim dan juga para fans I Bianconeri yang selalu memberikannya dukungan. West Ham United imbangi Manchester City. Manchester City hanya bisa bermain imbang melawan West Ham United di laga pekan ke-37 Liga Premier Inggris. Pertandingan ini berjalan tidak mudah bagi Manchester City. Mereka sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu lewat Jarrod Bowen di menit ke-24 dan juga menit ke-45. Namun di babak kedua Manchester City bangkit. Mereka bisa membalas melalui gol dari Jack Grealish dan juga gol bunuh diri dari Vladimir Koval. Dan pada akhirnya laga pun berakhir dengan skor akhir 2-2. Hasil ini membuat perburuan gelar juara Liga dipastikan akan berjalan hingga laga pamungkas musim. Itu terjadi karena City dan Liverpool di peringkat kedua hanya terpaut 4 poin. City mempunyai 90 poin dari hasil total 37 laga. Adapun Liverpool baru mengoleksi 36 laga bermain. Guardiola, Manchester City bakal mati-matian melawan Aston Villa. Manchester City dikejutkan saat bertamu ke markas West Ham United. Raihan 1 poin membuat peluang Liverpool menyalip Manchester City kini terbuka. Manajer Manchester City yakni Josep Guardiola menegaskan pasukannya bakal memberikan seluruh kemampuan terbaiknya dalam laga hidup mati di partai terakhir ketika berhadapan dengan Aston Villa. Ia juga berharap para penggemar melakukan hal yang sama dalam mendukung The Citizen. Diketahui Aston Villa sendiri dilatih oleh Steven Gerrard yang notabene adalah legenda dari Liverpool. Pep Guardiola beri pesan untuk Southampton. Bola panas kini ada di tangan Liverpool. Jika mampu mengalahkan Southampton, maka The Reds masih akan memiliki peluang untuk menyalip Manchester City di pekan yang terakhir. Karena itu Guardiola pun berharap kepada Southampton agar bisa mengalahkan Liverpool dan membuat timnya dipastikan menjadi juara Liga Inggris pada musim ini. Josep Guardiola meminta Southampton untuk bisa mengalahkan Liverpool 4-0. Bermain imbang Barcelona kunci runner-up dari La Liga. Barcelona bermain imbang 0-0 di markas Getafe dalam lanjutan La Liga Spanyol. Dalam tambahan 1 poin ini, Barcelona kini mengumpulkan 73 poin dan berada di peringkat kedua klasemen sementara. Mereka dipastikan menjadi runner-up setelah perolehan poinnya tidak mungkin disusul oleh Atletico Madrid yang punya 68 poin dengan tersisa 1 laga lagi. Hasil imbang juga didapatkan oleh duo tim dari Madrid. Real Madrid bermain imbang 1-1 saat berhadapan dengan Cadiz, sedangkan Atletico juga bermain imbang 1-1 saat menjamu Sevilla. Hasil tersebut membuat Atletico menempati urutan ketiga dan Sevilla berada di bawahnya. Masa depan Kylian Mbappe sebentar lagi menemui titik terang. Dikutip dari Marca, Mbappe itu akan menentukan masa depannya setelah berkonsultasi dengan semua orang yang dipercayainya. Beberapa hari ke depan akan menjadi kunci keputusan akhir dari Kylian Mbappe. Terlepas dari kecintaannya kepada klub asal kota Paris, di dalam hatinya ia ingin mengangkat trofi Liga Champions lebih dari apapun. Dan Real Madrid menjadi klub favorit bagi Mbappe untuk bisa mewujudkan mimpi bintang Perancis tersebut. Erik ten Hag minta dibelikan N'Golo Kante dari Chelsea. Erik ten Hag resmi diikat kontrak selama 3 tahun dengan masa aktif mulai dari tanggal 1 Juli mendatang. Dan seperti yang dilaporkan oleh Daily Mirror, ten Hag sedang mengarahkan bidikannya kepada N'Golo Kante. Bahkan diketahui kalau pelatih asal Belanda tersebut sedang mendesak klub agar segera melepas tawaran untuk sang bintang Perancis tersebut.
Kante merupakan salah satu pemain yang diakui sebagai gelandang terbaik di dunia. Karir dan prestasinya terus mengalami peningkatan, terhitung sejak dirinya bergabung dengan Leicester City. Pada musim panas ini, Kante akan memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Chelsea. Mengejutkannya, pemilik baru The Blues dikabarkan siap menjual Kante jika memang membutuhkan uang untuk belanja pemain yang baru lagi. Casemiro putuskan segera tinggalkan Santiago Bernabeu. Kabar mengejutkan datang dari Casemiro. Gelandang Real Madrid berusia 33 tahun tersebut memutuskan untuk meninggalkan Santiago Bernabeu dalam bursa transfer musim panas mendatang. Trufi Hayes melaporkan bahwa Casemiro merasa sudah cukup untuk membela Panji Los Blancos, yang dikatakan ingin mencari peruntungan yang baru ke klub yang lain sebelum mudik ke kampung halamannya di akhir karirnya nanti. Ditambahkan oleh laporan tersebut, jika Real Madrid tak akan mempersulit keinginan dari Casemiro untuk angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Bukan tanpa sebab saat ini Carlo Ancelotti tengah bereksperimen dengan skema yang baru dalam rencana taktiknya pada musim mendatang. Dalam pola barunya tersebut, Casemiro tak lagi punya peran vital di skuad Ancelotti. Alhasil dalam beberapa partai terakhir, ia kerap mengisi bangku cadangan dari Real Madrid. Dan hal tersebut membuat Real Madrid tak khawatir jika Casemiro meninggalkan ibu kota Spanyol dalam waktu yang dekat. Atletico umumkan Luis Suarez akan pergi di akhir musim. Luis Suarez akan meninggalkan Atletico Madrid pada akhir musim. Demikian pengumuman resmi dari klub Atletico. Los Rojiblancos memilih untuk mengungkapkan kepergian sang penyerang sebelum akhir musim, sehingga ia bisa mendapatkan penghormatan di Wanda Metropolitano. Gelandang Hector Herrera juga akan hengkang sebagaimana ia bakal merapat ke klub MLS yakni Houston Dynamo. Sedangkan untuk Luis Suarez sendiri, santer dikabarkan bakal menuju ajang Liga Inggris kembali. Suarez kini dikaitkan dengan Aston Villa. Sosok Steven Gerrard dan juga Philippe Coutinho dikabarkan menjadi penyebab Suarez memilih Aston Villa. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.